Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini kita akan coba membahas tentang operasi pada bilangan kompleks bentuk eksponen. Di sini saya berikan beberapa soal yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi langsung aja ya. Kita mulai dari nomor 1. Di situ ada E pangkat Pi per 3J ditambah E pangkat min Pi per 6J. Nah, untuk menyelesaikan ini bisa kita ubah dulu ke dalam bentuk polar ya. Jadi ini sama dengan cos Pi per 3 ditambah J sin Pi per 3. Kemudian ditambah cos min Pi per 6 ditambah J sin min Pi per 6. Oke, sudah. Sekarang kita lanjutkan. Untuk cos Pi per 3 berarti setengah ya. Kemudian sin Pi per 3 berarti setengah akar 3. Kemudian ini cos min Pi per 6, cos 30 derajat ya, berarti setengah akar 3. Kemudian min J sin dari min Pi per 6 itu sama dengan setengah ya. Kenapa minus? Karena ini sin dari minus. Oke, kemudian kita kumpulkan yang bagian real dengan real, kemudian yang bagian imajiner dengan imajiner. Jadi inilah penyelesaiannya. Kita bawa ke dalam bentuk kartesius ya. Jadi sudah memenuhi definisi dari bilangan kompleks ya. Ada A, ada B di sini. Oke, untuk selanjutnya untuk nomor 2 soalnya adalah ada E pangkat 2 ditambah Pi per 3J kemudian dikali E pangkat Pi per 6J. Nah, dari sini bisa kita tulis seperti ini. E pangkat 2 kali E pangkat Pi per 3J kali E pangkat Pi per 6J sama dengan E pangkat 2, yang ini berarti E pangkat Pi per 3J ditambah Pi per 6J. Jadi sifat perempakatannya tetap digunakan ya di sini. Kalau sama-sama E pangkatnya ditambah gitu ya. Sehingga ini E pangkat 2, ini jadinya E pangkat Pi per 2J. Bisa seperti ini, bisa kita uraikan juga. E pangkat 2, yang ini cos Pi per 2 ditambah J sin Pi per 2, sehingga kita punya E pangkat 2 cos 90 derajat 0 ya, kemudian sin 90 derajat 1, maka hasilnya itu E pangkat 2J. Oke, seperti ini. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Copy, kita paste di sini. Ini adalah nomor 3, berarti bisa kita selesaikan seperti ini. Jadi ini E pangkat 4 min 2J kita kurangi dengan 2 min 4J. Nah, bisa seperti ini ya. Ini sama dengan E pangkat 2 ya, 4 dikurangi 2, kemudian min 2 ditambah 4 berarti 2. Gini ya. Sehingga kita punya E pangkat 2 kali E pangkat 2J. Bisa kita uraikan E pangkat 2, yang ini cos dari 2 ditambah J sin 2. Nah, 2 di sini radian ya. Jadi nanti bisa dicari nilainya menggunakan kalkulator. Oke, kemudian yang nomor 4 adalah ini. Oke, untuk bentuk seperti ini sama dengan 2 pangkat 3, kemudian kita pangkatkan masing-masing ya. Jadi 3 per 2 PJ ini masih menggunakan sifat dari perpangkatan juga. Jadi kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, artinya pangkatnya dikali. Ini bisa kita uraikan 8 kali cos 3 per 2 Pi ditambah J kali sin dari 3 per 2 Pi. Nah, berarti 8 cos 3 per 2 Pi 0 ya. Kemudian yang ini
min J kali 1 ya, sehingga kita punya min 8. Oke, kemudian selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Untuk nomor 5 soalnya adalah ini pangkat pecahan ya. Kalau pada bilangan kompleks, pangkat pecahannya itu kita anggap sebagai akar-akar. Kita anggapnya sebagai akar. Jadi perlu saya sampaikan dulu terkait konsep akar-akar bilangan kompleks. Kalau bentuk eksponen seperti apa ya? Nah, jadi Z pangkat 1/n, di mana Z itu kan sama dengan R kali E pangkat gini ya, theta J 1/n. Artinya ini sama dengan R pangkat 1/n. Kemudian untuk yang E nya itu theta ditambah K kali 2 pi per N J. Nah, jadi berubah seperti ini ya. Sehingga untuk menyelesaikan ini itu adalah 4 E pangkat min pi per 4 J pangkat 1/3 ya, atau ini kan bisa juga ditulis seperti ini kan ya. Ini 3, ini 4, ini E pangkat min pi per 4 J. Oke. Nah, ini kita selesaikan seperti ini, dimana ini K-nya dimulai dari 0 sampai N-1. Oke, sehingga yang ini 4 pangkat 1/3 kali E pangkat min pi per 4 ditambah K kali 2 pi per 3 J. Gini ya. Maka untuk nilai K-nya itu ada 3. Yang pertama saat K-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 4 pangkat 1/3-nya saya tulis seperti ini ya. Nah, kemudian untuk E-nya pangkat min pi per 4 ditambah 0 kali 2 pi per 3 J, sehingga ini sama dengan seperti ini. Kemudian E pangkat ini 0 ya, maka tinggallah min pi per 12 J. Oke, ini akar yang pertama. Nah, akar yang kedua seperti ini. Tinggal kita lanjutkan saja. Jadi ini E min pi per 4 ditambah 1 kali 2 pi per 3 J. Nah, ini sama dengan ini. Kemudian ini E pangkat min pi per 4 ditambah 2 pi per 3 J. Nah, ini sama dengan E pangkat 7 per 12 pi J. Ini ya. Nah, itu untuk akar yang kedua. Sekarang akar yang ketiga. Jadi ini tetap, yang ini E pangkat min pi per 4 ditambah 2 kali 2 pi. 2-nya ini ya. 2 kali 2 pi per 3 sama dengan, berarti E pangkat min pi per 4 ditambah 4 pi per 3. Nah, dari sini kita punya E pangkat 15 per 12 pi J, atau bisa kita sederhanakan menjadi E pangkat 5 per 4 pi J. Oke, jadi ada 3 akar ya yang memenuhi kondisi ini, yang memenuhi kondisi ini. Oke, ada 3 akar ini, 1, 2, 3.
Nah, itu untuk yang nomor 5. Jadi kalau ada pangkat pecahan itu artinya mencari akar-akarnya ya. Jadi tetap diingat untuk bilangan kompleks seperti itu. Sekarang kita coba menyelesaikan yang nomor 6. Nomor 6 ini menentukan bagian real dan bagian imajiner. Ya, jadi ini menentukan bagian real dan bagian imajinernya. Coba kita tentukan yang A dulu ya. Coba kita tentukan yang A dulu. Jadi len 1 plus C, bagian real dan imajinernya apa? Ini tidak bisa langsung kita tentukan ya. Bagian realnya ini, bagian imajinernya ini, tidak. Tapi perlu kita ubah dulu bentuk len ini menjadi Z sama dengan A plus BJ. Nah, kalau ini kan sudah jelas bagian real ini, bagian imajiner ini. Nah, misalkan di sini saya ubah ya, len itu menjadi Z sama dengan len 1 plus J. Yang kita ubah dulu ini. Ubah ke bentuk eksponen ya. Kita ubah dulu jadi 1 plus J, itu kita tentukan R-nya. Kita punya 1 kuadrat tambah 1 kuadrat ya. Ini 1, ini 1. Jadi akar 2, kemudian tetanya berarti arkes. Tangan ini 1, 1 berarti 1 per 1 ya. Kita lihat untuk ini letaknya ada di kuadran 1 ya. Jadi sudutnya adalah pi per 4 atau 45 derajat. Jadi Z sama dengan len 1 plus C. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi len dari akar 2 E pangkat pi per 4 J. Nah, akar 2 nya dari sini, pi per 4 nya dari sini. Oke. Kalau sudah seperti ini bisa kita selesaikan. Oke, mungkin perlu kita ingat bahwa logaritma natural dari X itu sama saja dengan log X, tapi basisnya adalah E. Nah, bentuk ini tuh sama. Atau artinya logaritma natural itu seperti ini. Kemudian untuk menyelesaikan ini kita tetap menggunakan konsep dari logaritma ya. Jadi kalau perkalian artinya ditambah. Nah, kemudian ini kita biarkan. Nah, yang ini juga kita menggunakan konsep dari logaritma. Nah, kalau ada pangkat seperti ini bisa kita turunkan pi per 4 C. Kita letakkan ya, kita kalikan dengan lennya. Nah, kali len E. Untuk len E ini kan artinya log E dimana basisnya adalah E. Bentuk ini sama dengan 1. Sehingga hasilnya di sini adalah len akar 2 ditambah pi per 4 J. Sudah ini saja, karena ini sama dengan 1. Dari sini bisa kita tentukan bagian real dan imajinernya. Jadi bagian real dari len 1 plus J itu sama dengan len akar 2, sementara bagian imajinernya itu sama dengan pi per 4. Nah, di sini baru bisa ditentukan bagian real dan bagian imajinernya. Oke, gitu ya. Kemudian coba kita selesaikan yang B. Nah, untuk bentuk ini pun juga tidak bisa langsung kita tentukan bagian real dan bagian imajinernya. Perlu kita ubah dulu yang ini. Ya. Jadi ubah ke bentuk eksponen. Dari min 1 plus C. Nah, ini aja yang kita ubah ya. Oke, untuk ini biar pangkatnya ini bisa turun nanti. Oke, caranya sama, kita tentukan R-nya dulu dari ini, berarti akar min 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 ya. Kemudian tetanya juga arkes tangan 1 per min 1, ini ada di kuadran 2 ya.
Kalau ada di kuadran 2 berarti arkes tangan min satunya sama dengan 135 derajat ya, atau 3/4 pi. Nah, jadi bentuk ini Z sama dengan min 1 plus C pangkat J. Ini bisa kita ubah bentuknya menjadi R kali E pangkat 3/4 PJ pangkat C. Nah, apakah ini bisa langsung dipangkatkan? Kita ubah dulu ya. Kenapa? Karena kalau kita pangkatkan, ini nanti akan berpangkat J. Nah, ini masih tidak bisa juga untuk kita tentukan bagian real dan imajinernya, sehingga perlu kita lenkan masing-masing ruas. Jadi ruas kiri kita lenkan, ruas kanan juga kita lenkan. 4 PJ pangkat C. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gunakan sifat logaritma yang ini ya. Pangkatnya jadi bisa turun di sini. Kita kalikan dengan lemnya. Di pangkat 3/4 PJ. Nah, ini pun bisa kita uraikan menggunakan sifatnya logaritma. Jadi len akar 2 ditambah len E pangkat 3/4 PJ ya. Ini pi. Oke. Kemudian kita jabarkan lagi, ini len akar 2 ditambah yang ini pangkatnya bisa kita letakkan di sini menggunakan sifat logaritma ya, len E. Nah, ini menjadi C len akar 2 kemudian 3/4 pi J. Len E sama dengan 1 ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita sederhanakan lagi ya. Jadi len dari Z sama dengan W misalkan. Ini sama saja dengan E log Z sama dengan W, gini kan. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Berarti pokok, ini pokoknya, ini hasilnya, ini pangkatnya. Berarti gini ya. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk ini. Jadi dari ini ruas kiri, ini ruas kanannya, kita ubah menjadi Z sama dengan E pangkat ini. J len akar 2 ditambah 3/4 pi J. Gini. Nah, atau bisa kita kalikan dulu J kali len akar 2, berarti J len akar 2 ya. Kemudian J kali ini 3/4 pi J berarti min 3/4 pi. Sehingga kita punya E pangkat min 3/4 pi kali yang ini kita ubah menjadi cos dari len akar 2 kemudian ditambah J kali sin dari len akar 2. Nah, ini bisa dicari nilainya dengan menggunakan kalkulator ya. Nah, atau bisa juga langsung di sini. Jadi bagian real dari Z-nya tadi ini ya, soal ya. Z-nya tadi ini, maka bisa kita tuliskan bagian realnya yaitu sama dengan E pangkat min 3/4 pi kali cos dari len akar 2. Kemudian bagian imajinernya itu adalah E pangkat min 3/4 pi kali sin dari len akar 2. Jadi seperti ini. Untuk proses mendapatkan bagian real dan bagian imajinernya tetap kembali ke konsep awal, yaitu harus diubah menjadi bentuk A plus BJ biar bisa diuraikan kalau ini bagian realnya, kalau yang ini bagian imajinernya. Nah, ini kan sudah bisa.
Jadi inilah jawabannya. Oke, seperti itu ya. Jadi penggunaan dari bilangan kompleks bentuk eksponen itu bisa membantu menyelesaikan bentuk-bentuk soal seperti ini. Ya, dari nomor 1 sampai 6 tadi. Oke. Nah, untuk contoh dari operasi bilangan kompleks bentuk eksponen, saya rasa cukup sampai sini. Semoga apa yang dipelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.